Ya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat kasih dan cintamu kepada kami. Engkau sudah mengorbankan dirimu di atas kayu salib karena engkau mengasihi kami. Dan kami pun pada sore hari ini mengasihi Tuhan sebagai wujud ucapan syukur kami kepadamu. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih pujian kami boleh membawa kami semakin mengerti kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan diberitakan, boleh membekali setiap kami, anak-anak-Mu, kaum muda, boleh mempelajari Alkitab dengan lebih baik lagi ya Tuhan, supaya kami menjadi orang Kristen yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat sore semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh bertemu kembali di ibadah kaum muda. Nah, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya rindu kita mulai tahun ini ya, saya mau menyampaikan tokoh-tokoh Alkitab, saudara-saudara, pahlawan-pahlawan Alkitab. Nah, sesuai dengan program bacaan kita, tahun ini kan kita kembali ke kitab Kejadian. Ya, mulai kembali membaca kitab Kejadian. Nah, saya memberikan apresiasi kepada Marcel yang sudah membaca lalu ikut lagi. Yang lain kemana ya? Ya, minimal membaca 1 kali Kejadian sampai Wahyu ya, saudara-saudara. Nah, Paula senyum-senyum. Nggak tahu Paula sudah membaca 1 kali apa belum ya. Nah, ada yang berkata, saya membaca Pak, tapi nggak laporan. Biar Tuhan saja yang tahu. Pak Tim, Pak Bambang nggak perlu tahu. Ya sudah, saudara-saudara. Nggak apa-apa, yang penting membaca. Nah, ketika saudara membaca Alkitab, nah sebenarnya tujuannya apa? Ya, kita baca Alkitab ulang-ulang, ya tujuannya apa? Mungkin kalau kita baca buku yang lain 1 kali selesai. Tapi kalau Alkitab kenapa sudah 1 kali diulang lagi? Ya, bahkan 1 tahun 1 kali. Jadi kalau umurnya orang itu 80 tahun, berarti paling tidak 70 kali dia baca Alkitab. Nah, karena nggak mungkin baru lahir langsung baca kan. Jadi selama 70 tahun, umur 10 baru mulai baca Alkitab. Nah, untuk apa saudara-saudara? Coba kita lihat satu ayat ya. Ini selalu bermasalah begini nih. Oke, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 ya, yang berbunyi demikian. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saudara lihat, semua yang tertulis di Alkitab sebagai contoh dan peringatan bagi orang-orang yang hidup di zaman akhir. Siapa orang yang hidup di zaman akhir? Saya dan saudara. Karena Ibrani 1 ayat 1 dan 2 menjelaskan tentang 2 zaman. Zaman dahulu dan zaman akhir. Zaman dahulu itu perjanjian lama di mana Tuhan berbicara melalui para nabi. Kemudian Yesus datang yang pertama ke dalam dunia, nah itu batasnya. Saudara, batasnya zaman dahulu berakhir, kemudian setelah Yesus datang yang namanya zaman akhir. Nah, jadi saudara-saudara sekarang hidup di zaman akhir. Nah, ketika kita membaca Alkitab, saudara, maka kita akan mencontoh dan kita akan diberi peringatan dengan keras. Oke, satu ayat lagi, Roma 15 ayat 4. Juga sama ya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ada 3 kata kunci kalau saudara perhatikan 2 ayat ini. Yang pertama contoh, yang kedua peringatan, Interupsi Pak yang Tim. ketiga pelajaran. Pak Tim. Ya. Pak Tim, slide-nya itu cuma 53%, itu kurang gede. Oh, kurang besar. Ya, Pak Tim punya itu 53% itu. Geser oh. yang itu. Oh iya Pak. Ya, makasih. Ya. Soalnya saya full 100%. ini Nah, jadi bermasalah apa? Oh enggak, ya jangan full, turunin lagi. Tadi terlalu kecil. Lagi turun lagi. Supaya masuk. Terus acuk. Masuk ya. Masuk Paula ya, cukup ya.
Nah, gini aja. Ya, Radionya nggak bisa, tak, Pak? cukup ini? Ya, Kok aneh ya? Ya, cukup. iya harusnya kalau full ya full, nggak apa-apa. Ini hilang. Oh, Ini kan munculnya kan nggak slideshow, Pak. iya, Yang saya buat resume slideshow. slideshow itu. Kasih waktu share screen-nya mungkin share ke yang PPT, bukan yang ke slideshow-nya mungkin. Window-nya ya, tadi aku sebentar. milih. Nah, ini normal, Pak. Nah, selalu begini, cepet gitu. Oh, apa? Cepat. Nggak tahu settingannya mungkin. Oke, yang ini aja lah. Pak paham, Pak. Ketanggihan Iya. ya, Pak Tim, Pak. Hah, mosok? Ya, nggak Oke, tahu. ya, jadi saudara ada 3 ya kata kunci tadi ya sebagai contoh, lalu peringatan dan pelajaran. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab, maka kita mencontoh apa yang ditulis di Alkitab. Ya tentunya mencontoh yang baik, ya saudara ya. Kemudian sebagai peringatan, artinya apa? Kalau perbuatan mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita yang hidup di akhir zaman tidak boleh ya mengikuti. Jadi seolah-olah Tuhan juga memperingatkan kita. Lalu yang ketiga tadi pelajaran. Nah, jadi pelajaran apa yang kita bisa ambil ya dari tokoh-tokoh Alkitab atau tertulis di Alkitab itu. Nah, yang pertama saya akan memulai dengan Kain. Saya beri judul Kain ditolak Allah. Oke, kita lihat ayatnya Kejadian 4 ayat 1 sampai 7 ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan atau menerima Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ada 2 kakak beradik, Kain dan Habel. Nah, bulan ini kita belajar Kain, nanti bulan depan kita belajar Habel. Nah, sesuai dengan 3 kata kunci tadi, saudara, dari Kain kita belajar apa? Tadi kita mengatakan sebagai contoh, lalu sebagai peringatan, dan sebagai pelajaran. Oke, ini dulu. Dari ayat-ayat ini, saudara bisa menyimpulkan? Silakan, siapa yang mau kasih pandangannya dulu? Sebagai contoh, pelajaran dan peringatan. Yang Kain dulu ya. Coba apa yang kita bisa ambil di situ? Ayo, silakan. Nah, ada Cisa, ada Evan. Puji Tuhan. Ya, silakan, saudara. Ayo. Halo. Yoseba boleh, silakan. Ayat berapa tadi, Pak? Pasal 4 Kejadian ayat 1 sampai 7. Nah, kan ada 3 kata kunci kan yang tertulis di Alkitab yang kita baca sebagai contoh, kemudian sebagai peringatan dan pelajaran. Nah, kalau Kain, coba hubungkan dengan 3 kata kunci tadi. Ayo silakan, ini kuliah ya jadinya. Ayo silakan, siapa yang mau sampaikan? Jadi kita mencontoh apa dari Kain? Lalu diperingati apa dari Kain? Lalu mengambil pelajaran apa dari Kain? Nah, itu sederhananya. Silakan, Bu Dokter Paula. Saya nggak tahu sih, Pak. Duh. Peringatan. Contoh apa? Mencontoh dari apa? Ayat yang kita baca tadi itu. Nggak ada yang dicontoh sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Kalau bilang nggak ada yang dicontoh, nggak apa-apa. Oke, lalu yang peringatan sama pelajaran?
yang Ada saya nggak? merasa kalau mungkin Kain ini dicerita ini kayak apa ya, iri hati. Karena dia iri terus makanya dia kan itu kan jadi mau membunuh adiknya gitu kan. Hmm, Ya itu peringatan ya, jangan kita iri hati lihat oke, orang. Kalau misalkan ya kita nerima aja. oke. Sebagai pelajaran, Pelajaran nggak ya ada ya? pelajaran ya kalau misalkan orang lain lebih baik dari kita ya kita nerima keadaan kita gitu. Oke, ya, oke. Pelajaran Nggak saya ada gitu. hubungan. Oke, ada hubungannya dengan yang kedua ya, nggak boleh iri, gitu. Yang sana diterima, yang sini nggak diterima atau ditolak, nggak boleh iri. Harusnya introspeksi Iya, diri, kenapa, gitu ya? Oke, ya, ya. terima kasih. Nah, jadi nanti ke depan, saudara kalau membaca Alkitab seperti itu ya, saudara. Nah, saya lanjutkan sekarang, ya. Jadi kita bisa melihat yang disampaikan Paula tadi, saudara. Nah, sekarang sebelum masuk lebih jauh, kenapa kita ini memberi, saudara? Atau mempersembahkan, ya, seperti Kain dan Habil mempersembahkan itu kenapa, saudara? Nah, kalau kita belajar teologi perjanjian lama, sebenarnya pemberian atau persembahan itu identik dengan ibadah sebenarnya. Ya, tidak bisa dilepaskan dengan ibadah. Nah, sama seperti kita sore hari ini, kita beribadah kepada Tuhan, kita memberikan apa yang kita beri? Pertama waktu, ya. Lalu yang kedua apa? Kalau onsite ya tenaga. Kita beri apa? Persembahan, ya gitu ya. Lalu transportasi, ya. Kemudian ketika hadir di gereja kita penuh konsentrasi, jadi memberi konsentrasi ya, pikiran, hati ya fokus kepada Tuhan. Betul? Nah, jadi antara PLPB ketika seseorang dikatakan beribadah itu sama dengan memberi, sama dengan mempersembahkan. Nah, masalahnya persembahan apa yang diberikan kepada Tuhan terserah ya, saudara-saudara. Kalau kita lihat Kain dan Habil tadi, Kain mempersembahkan dari hasil tanah karena dia sebagai petani kata Alkitab. Lalu Habil mempersembahkan anak kambing dombanya. Mac, Dia sebagai enak kopi gembala. Mac namanya. Ya, oke. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan Tuhan, pertanyaan yang sering kali muncul ya, kita ini memberi kepada Tuhan, apakah Allah bertambah kaya? Bertambah kaya enggak, saudara? Enggak. Lalu kalau kita pelit, Pak, kita nggak usah memberi. Apakah Allah bertambah miskin? Juga tidak. Betul ya? Nah, sebenarnya apakah Allah itu perlu persembahan? Sebenarnya tidak, saudara. Tapi memang Alkitab memerintahkan itu, saudara. Berikanlah, persembahkanlah. Bahkan perjanjian baru sangat jelas ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati, ibadahmu yang benar. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Nah, jadi ketika saya dan saudara memberi, orang-orang perjanjian lama, orang-orang perjanjian baru memberi atau beribadah mempersembahkan, sebenarnya untuk apa, saudara? Nah, coba sebelum lebih jauh, ada ditolak, ada diterima ya, saudara. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ibadah identik dengan pemberian atau persembahan. Nah, kenapa ditolak? Coba kita baca Maliaki 1 ayat yang ke-8. Nah, di situ dikatakan Maliaki, kitab terakhir ya, Perjanjian Lama pasal 1 ayat yang ke-8 yang berbunyi demikian. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Kalau kalian baca kitab Maliaki, ini teguran Tuhan kepada para imam, pelayan-pelayan Tuhan. Jadi kalau memberi sesuatu kepada bupati, pejabat, kepada manusia saja, maka tidak boleh yang cacat, yang timpang, yang buta tadi kata Alkitab. Pasti mereka akan menolak. Nah, apalagi memberikan persembahannya itu kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain apa? Memberi bukan yang terbaik, tapi memberi yang cacat. Dan Alkitab mengatakan kalau memberi persembahan kepada Tuhan, itu yang sempurna, yang baik. Ya, yang terbaik, saudara. Kalau yang cacat, pasti nggak mau. Tuhan nggak berkenan. Manusia saja diberi yang jelek aja, manusia tidak mau. Apalagi Tuhan. Nah, jadi kenapa ditolak? Karena persembahannya cacat, saudara. Nah, mengapa diterima? Karena persembahannya baik atau terbaik. Nah, sekarang seperti yang tadi saya jelaskan di bagian awal.
Kejadian pasal 4 ayat 1c saja, ya, Ibu Hawa itu berkata apa? Ketika melahirkan anak, ya, saudara, Kain itu dia berkata apa? Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat alasan beribadah, mempersembahkan, sebenarnya merupakan respon to give thanks. Respon apa? Mengucap syukur, ya kan? Jadi kenapa beribadah, memberi persembahan, bersyukur kepada Tuhan atas apa? Pertolongannya. Ya, bersyukur kepada Tuhan sekali lagi atas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, ini yang harus dimengerti ya, saudara. Karena perjanjian lama pun juga memberitahu kepada kita seperti ini. Jadi ini mutlak perlu harus kita ingat. Kita beribadah, kita melayani, kita memberi persembahan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu merupakan respon untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mengapa Allah menolak Kain dan persembahannya? Ini poinnya, saudara. Ayat yang ketiga, terjemahan literal bunyinya begini. Dan terjadilah pada hari-hari terakhir, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan bagi Yahweh. Nah, ini terjemahan literal bunyinya begitu ya. Perhatikan, Kain membawa dari hasil tanah itu suatu persembahan. Maksudnya apa? Ini, saudara. Kalau dari segi jumlah, kira-kira Kain sama Habil persembahannya banyak mana, saudara? Tadi dikatakan Habil itu hanya mempersembahkan anak domba, 1 ekor lagi, domba betina kata Alkitab. Tapi Kain dikatakan apa? Membawa hasil tanah itu, karena dia sebagai petani. Kalau dijual, ya diuangkan, persembahannya besar mana sebenarnya? Kain atau Habil? Kira-kira aja kalau kita pikirkan, kita renungkan. Silakan jawab. Yang mana yang besar, yang banyak? Ya, Esther, yang mana? Jenisnya atau Pak? Loh, betul, tergantung jenisnya. Tapi kalau itu diuangkan, itu banyak mana? Hasil kalau tanah. Kambing sekitar 2,5 juta Pak, kalau masih kecil. Masih kecil, anak kambing. Oke, kalau hasil tanah, karena waktu itu kan manusia hanya 4 toh, Adam, Hawa, Kain, dan Habil. Dunia itu miliknya, saudara, 4 orang ini loh, 1 keluarga ini loh. Banyak mana kira-kira? Kalau saya merenungkan, banyak persembahannya Kain. Karena dikatakan apa? Hasil tanah. Hasil tanah berapa luas? Sekali panen, ayo saudara. Itu pasti lebih mahal kan dibanding anak domba tadi. Iya. Nah, bukan berarti mempersembahkan banyak percuma, nanti ditolak oleh Tuhan. Oh, bukan. Kalau begitu kita memberi persembahan sedikit sekali aja. Seperti lagu lama itu ya. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Enggak, sedih hati saudara. Karena persembahan umatnya sedikit. Ya, jadi bukan berarti persembahan yang banyak pasti ditolak oleh Tuhan. Karena itu seperti Kain. Oh, tunggu dulu saudara. Nah, jadi kita melihat di sini mengapa Allah menolak Kain dan persembahannya. Karena dikatakan Kain membawa dari hasil tanah itu. Nanti beda dengan Habil, saudara. Bedanya di mana? Kalau kita lihat terjemahan literal, ternyata Habil dan persembahannya dipersembahkan, diberikan pada Tuhan. Jadi bukan hanya persembahannya, tapi dirinya juga diberikan. Nah, kalau Kain, tidak. Kain itu hanya persembahan yang diberikan, dirinya nggak dipersembahkan. Nah, ini yang ditolak oleh Tuhan. Nah, jadi aplikasinya sederhana, kita ibadah online kan, jangan sampai handphone, laptopmu yang dipersembahkan, tapi saudara nggak ada di tempat. Entah sambil makan, entah sambil kegiatan yang lain, pokoknya tidak fokus, tidak konsentrasi, berarti hanya laptop sama handphonenya saja yang dipersembahkan sore ini, saudara nggak tahu entah kemana. Nah, itu persis Kain, saudara. Amin. Ya, jadi saudara perhatikan, ya, apalagi persembahan, transfer, tapi orangnya nggak pernah muncul ke gereja. Ya, sekarang pandemi ya, saudara. Nah, itu model Kain. Makanya kita mengatakan Tuhan menolak Kain dan persembahannya. Ya, nah, lalu kita lihat di situ berikutnya ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Hatinya panas, mukanya muram. Bahkan tadi dikatakan apa? Dosa mengintip
Kalau engkau melakukan kesalahan, dosa mengintip. Jangankan melakukan kesalahan. Saudara, melakukan yang benar pun dosa juga mengintip. Artinya apa? Supaya jangan sampai melakukan yang benar. Nah, tadi Paulus sudah mengatakan, karena persembahannya sudah ditolak, akhirnya hatinya panas, mukanya muram. Betul ya? Jadi hatinya panas, mukanya muram, lalu iri hati, benci, sampai membunuh. Nah, ini pembunuhan yang pertama kali. Itu seolah-olah karena persembahannya sudah ditolak. Akibatnya hatinya panas, mukanya muram. Betul ya? Tapi coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 11 sampai 12. Apakah benar kalau persembahannya ditolak, lalu hatinya panas, mukanya muram? Ya, yang terjadi di Kain. Saudara. Oke, kita baca 1 Yohanes 3 ayat 11 12. Dikatakan begini. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara, dari dua ayat ini, di kitab Kejadian nggak muncul, saudara, ayat ini. Di Kejadian kita bisa menyimpulkan karena persembahannya ditolak, makanya Kain jadi jahat, lalu jadi pembunuh. Gitu ya. Tapi kalau 1 Yohanes 3, 11, 12 mengatakan, memang dari sononya Kain itu memang jahat, saudara-saudara. Ya, jadi bukan karena persembahan ditolak, lalu akhirnya Kain jadi jahat, jadi pembunuh, bukan. Tapi memang pada mulanya, kata Alkitab, saudara, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Firman Tuhan mengatakan harus saling mengasihi, tapi ternyata Kain dikatakan apa? Digambarkan berasal dari si jahat atau si iblis itu, yang pekerjaannya sebagai penipu, pembunuh, pembinasa. Ya, oke. Jadi jelas ya, saudara. Jadi mukanya muram, lalu akhirnya bunuh Habil, itu bukan karena akibat persembahannya ditolak, ibadahnya ditolak, korbannya ditolak, bukan. Tapi memang dari sananya Kain memang jahat, saudara. Nah, ini mengerikan akibat dari dosa itu ya, saudara. Orang akhirnya jahat dari naturnya, dari sananya, istilahnya gitu, dari sononya sudah seperti itu. Nah, makanya setelah mempersembahkan, apalagi tolak, wah, kelihatan, saudara, membunuh adiknya Habil itu. Nah, jadi kesimpulannya, kalau saudara membaca Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Kain hanya mempersembahkan, pribadinya tidak pernah dipersembahkan. Lalu yang kedua, pribadinya memang jahat. Yang ketiga, pribadinya sudah ditolak oleh Tuhan. Karena jahat itu, maka apapun yang dilakukannya, persembahannya, walaupun jumlahnya banyak, walaupun menurutnya dia terbaik, Tuhan pun juga tidak berkenan, saudara. Jadi yang kita renungkan sore ini, bagaimana dengan ibadah, pelayanan, dan persembahan kita. Kalau pribadi kita jahat, pribadi kita sudah ditolak oleh Tuhan, maka apapun yang kita lakukan, semuanya ditolak oleh Tuhan. Nah, jadi kesimpulannya, kalau saudara lihat di situ, bukan bentuk ibadah, atau bentuk pelayanan, atau jumlah persembahan yang mungkin banyak yang diperkenan oleh Tuhan. Tetapi pribadi yang benar, itulah yang diterima oleh Tuhan. Kalau pribadinya diterima oleh Tuhan, maka ibadahnya, persembahannya, pelayanannya juga diterima oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa hidup kami harus benar di hadapan-Mu. Harus berkenan di hadapan-Mu. Supaya ketika kami melakukan segala sesuatunya, entah ibadah, pelayanan, Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Memberkati seluruh anak-anak-Mu yang sudah join malam hari ini, dimanapun mereka berada, biarlah mereka boleh mempelajari kebenaran firman-Mu dengan baik, dan mencontoh hal yang baik untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Dan yang terpenting, kami mencontoh dari pribadi Kristus, karena tujuan kami menjadi orang percaya
diubah semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.